Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ferdian Agartha, NIM 19 10 22 10 15, selaku moderator dari kelompok Biru Muda atau kelompok 7, materi tentang akhlak dalam berkeluarga. Namun, sebelum kelompok kami memulai materi pada pagi hari ini, kami semua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Monggo untuk pemateri kami persilakan. Saya Muhammad Rahman Alfani, NIM 19 10 22 10 18, akan menjelaskan tentang urgensi keluarga dalam hidup manusia. Keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Dengan demikian, keluarga ini mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Pengertian keluarga ini juga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan juga sosiologis. Untuk secara psikologis, keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan secara sosiologis, keluarga ini merupakan satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud untuk menyempurnakan diri dan saling melengkapi antara satu sama lain. Di sini saya Kevin Ferdian Agartha, NIM 19 10 22 10 15, sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang akhlak suami dan istri. Akhlak suami dan istri memiliki 5 bagian, yaitu 1. Menjadikan pasangan menjadi pusat perhatian. 2. Jangan menabur benih keraguan. 3. Adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah. 4. Jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing. Dan 5. Saling mengingatkan dan jangan saling menuntut. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami, yaitu 1. Menafkahi keluarganya. 2. Suami tidak boleh membuka aib seorang istrinya. 3. Suami wajib memberikan pengertian atau bimbingan kepada istri atau anaknya. Dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri ialah: yang pertama, berbakti kepada suami. Yang kedua, patuh dan taat kepada suami. Yang ketiga, menghargai usaha suami. Saya Taskia Prestilaksita, NIM 19 10 22 10 22, akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Para pakar pendidikan sering mengatakan bahwa ketika orang tua mengajarkan adab kepada anaknya, walaupun sebelumnya ia juga belum melakukan adab itu, dengan belajar adab dengan anaknya, maka hal itu bisa berubah menjadi kebiasaan dalam beradab. Hal ini akan berujung pada terbentuknya karakter yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. Di dalam ayat tersebut mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman.
Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Jadi, semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah atau keimanannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak. Yang pertama, orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Dan yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Nama saya Evi Jayati, NIM 1910221027. Di sini saya akan menerangkan tentang akhlak anak terhadap orang tua. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalau mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dalam diri kita. Mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Menghardik orang tua dan berbuat buruk kepada mereka terjadi karena jiwa yang bengis dan kotor dan tidak bisa diharap menjadi baik. Maka, berbuat baik dan hormatlah kepada mereka. Orang tua adalah orang-orang yang bersedia demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya nanti. Kewajiban kita sebagai anak yang pertama yaitu kewajiban kita kepada ibu. Kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil, di samping usaha ibu pula ada ayah yang merawatnya, mencari nafkah, membesarkannya, mendidik, dan menyekolahkannya. Namun, apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah, secara berbandingan tidaklah keliru apabila tugas ibu lebih berat daripada tugas ayah. Maka, kita sebagai anak hendaklah mendahulukan ibu daripada ayah dalam cara memuliakan orang tua. Berbuat baik kepada ibu dan ayah. Menurut ajaran Islam, seorang anak diwajibkan berbuat baik kepada orang tuanya dalam keadaan bagaimanapun. Artinya, jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya walaupun seandainya orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya. Dengan melakukan tindak semestinya, maka jangan sekali-kali berbuat tidak baik atau membalas ketidakadilan orang tuanya kepada kita. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai membangun keluarga yang sakinah. Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap pasangan. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, saya akan membagikan tips-tipsnya yang bersumber dari Jawab Pos Radar Kudus. Nah, untuk tips yang pertama, pilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Untuk memastikan kita bisa membangun keluarga yang sakinah, maka kita harus menentukan kriteria pasangan dengan cara yang tepat. Menentukan kriteria dengan cara yang tepat seperti apa, saya tidak bisa menjelaskannya. Karena setiap orang memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan pasangannya. Nah, saran dari saya, pilihlah pasangan yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Untuk tips yang kedua, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Syarat utama lainnya dalam berumah tangga adalah mawadah, yaitu artinya cinta yang menggebu, dan rahmah yang artinya siap berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut. Ketika kedua syarat ini terpenuhi, maka untuk menuju rumah tangga yang sakinah tidak akan menjadi sulit, karena keduanya sudah menjadi landasan terbentuknya suatu rumah tangga. Nah, makanya kita harus mencari pasangan yang berhati lembut dan pengertian kepada kita. Untuk tips yang ketiga, senantiasa selalu bersyukur. Pasangan suami istri harus selalu bersyukur untuk beberapa hal kecil lainnya setiap mereka berdoa kepada Allah. Yakinlah bahwa semua ujian dalam rumah tangga akan membuat kita lebih kuat dan beriman. Selalu bersyukur
dalam berbagai hal akan menjaga kesehatan hati dan menghindari perilaku tercela yang bisa muncul dalam diri istri ataupun suami. Untuk tips yang keempat, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Suami atau istri harus mengetahui dan memahami tentang tugas kewajiban masing-masing dengan penuh perhatian. Nah, maka dari itu setiap pasangan harus paham mengenai tugas masing-masing dalam berumah tangga. Nah, untuk tips yang kelima, ini tips yang terakhir ya. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Perlunya kebiasaan saling mengintrospeksi diri dan terus mencari cara merupakan sifat serta cara menjadi pribadi yang baik. Sangat penting agar kekurangan suami dan istri dapat diterima oleh satu sama lain dan tidak menjadi masalah besar dalam sebuah pernikahan. Intinya, kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, dan jika memang sulit, kita bisa menerimanya secara perlahan dan bertahap. Baiklah, kita akan lanjut ke bab selanjutnya dan bab terakhir pada materi ini, yakni larangan kekerasan dalam berumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam pasal 5-9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tadi kan kita sudah membahas larangan kekerasan dalam rumah tangga dari segi hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari segi agama Islam. Surat An-Nisa ayat 19 yang memiliki arti jangan kamu paksa dan aniaya istri yang akan bercerai agar dia mengembalikan sesuatu yang pernah kamu beri. Gaulilah mereka dengan patut. Sekiranya ada perilaku mereka yang tidak kamu segani, maka boleh jadi dibalik ada perilaku lain yang baik yang selanjutnya dapat menyenangkan kamu. Karena itu, jangan tergesa-gesa dan picik dalam mengambil keputusan atau menuduh pasanganmu bersifat buruk. Nah, dari arti surat An-Nisa yang baru saja saya bacakan dapat ditarik kesimpulan jika pasangan suami istri dilarang untuk melakukan kekerasan dan disarankan untuk saling memahami maksud dari pasangan di balik tindakan yang mungkin kurang disegani pasangannya, sehingga tidak salah mengambil keputusan di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.